Hai semua, selamat datang di channel Els Money. Kali ini Els mau bikin donat kentang. Ini enak banget, gampang banget bikinnya, bahannya juga gampang banget. Di sini aku pakai tepung 500 gram, lalu ada kentang 1 buah untuk ukuran yang sedang, lalu untuk ragi dan ada blue band dan juga kuning telur, berikut dengan gula dan juga garam. Untuk bahan-bahannya sudah aku list, nanti kalian tinggal screenshot aja ya. Dan ini untuk garamnya sedikit aja, kira-kira 1 atau 2 jumput jari aja, karena ini hanya penyeimbang rasa. Silahkan di screenshot untuk bahannya ya. Pertama, ini aku rebus dulu kentangnya. Direbusnya harus sampai benar-benar empuk ya, biar nanti gampang untuk menghaluskannya. Sambil menunggu rebusan kentangnya, ini kita aktifkan dulu raginya dengan 1,5 sendok makan ragi dengan air hangat, kira-kira setengah gelas. Tapi untuk teman-teman yang pengen raginya lebih aktif lagi, maksudnya maksimal aktifnya, boleh ditambahkan gula sedikit aja ya, kira-kira setengah sendok teh aja. Lalu kita diamkan kira-kira 15 menit dan ditutup ya. Seperti ini tampilannya kalau sudah aktif maksimal, jadi buihnya itu banyak banget. Selanjutnya ini kentangnya kita tinggal haluskan aja, boleh pakai garpu atau pakai ulekan ataupun alat khusus seperti ini ya. Selanjutnya ini menteganya kita cairkan terlebih dahulu ya. Semua bahan sudah kita siapkan, tinggal kita satukan aja lalu kita uleni ya. Ini bahan pertamanya tepung, lalu aku masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya kita masukkan gula. Gulanya nggak perlu banyak-banyak ya, karena nanti kan toppingnya cukup manis. Jadi donatnya kita bikin nggak usah terlalu manis. Lalu aku masukkan aja kuning telur dan raginya, namun raginya ini sedikit demi sedikit sambil diulenin ya. Oh ya, sedikit informasi untuk raginya, teman-teman boleh tanpa gula dan boleh juga dengan gula. Gula itu mengaktifkan raginya supaya lebih maksimal dan buihnya juga lebih banyak. Tapi kembali lagi selera masing-masing aja ya, boleh pakai gula ataupun seperti biasa aja dengan air hangat. Dan untuk tips lebih bagus lagi, gelasnya ditutup dengan kain basah, jadi biar raginya itu lebih maksimal. Maksudnya kain lembab. Selanjutnya ini aku masukkan mentega yang sudah dicairkan tadi ya, lalu diulenin. Ini memang nguleninnya cukup capek ya, karena kira-kira 10 sampai dengan 20 menit. Semakin lama kan semakin lembut hasil donatnya. Kalau teman-teman nggak pengen nguleninnya cukup lama, sampai 20 menit atau kira-kira 10 menit doang, teman-teman boleh pakai ragi yang menggunakan gula tadi ya. Jadi biar cepet ngembangnya juga, jadi teman-teman nggak capek nguleninnya. Di sini aku nguleninnya 15 menit karena aku pengen hasilnya lebih maksimal, tapi kalau misalnya 20 menit akan lebih lembut lagi. Ini udah jadi, tinggal aku tutup aja dengan kain yang lembab. Jadi serbetnya dibasahin dulu, lalu diperes yang kenceng, lalu ditutup. Jadi kan agak lembab tuh. Ini dia setelah 30 menit. Di sini aku lupa untuk nge-recordnya, udah keburu aku tekan-tekan karena ini memang udara di dalamnya harus dibuang. Kita uleni sebentar aja, kira-kira 2 menitan aja. Selanjutnya, sebelum aku bentuk donatnya, ini wadahnya aku taburin dulu pakai tepung biar nggak lengket ya. Selanjutnya ini donatnya aku bulet-buletin dulu supaya ukurannya agak sama, karena di sini aku nggak nimbang ya, jadi aku kira-kirain aja. Dan ngebentuk donatnya juga aku nggak pakai alat dan nggak pakai gelas juga.
Jadi biar cepet aja aku pakai tangan manual aja. Jadi bentuknya nggak begitu bagus, yang penting lebih cepet aja selesainya. Ini caranya aku tinggal buletin aja dan aku kasih bolongan di tengahnya dan tinggal agak dirapihkan aja pinggirannya. Jadi memang maaf sekali di sini aku nggak bagus banget bentuknya karena memang buru-buru banget. Dan ini pun bukan di dapur aku seperti biasanya. Setelah semuanya sudah dibentuk, kita harus tutup lagi dengan kain yang lembab kira-kira 20 menit ya, biar donatnya lebih mengembang lagi, biar nantinya donatnya jadi lebih empuk dan lembut. Ini adonannya sudah mengembang lagi, jadi kita siap untuk menggorengnya. Selanjutnya ini aku panaskan minyak untuk menggoreng donatnya. Untuk menggoreng donatnya, teman-teman bisa lihat cara aku dengan menggunakan sumpit yang besi ataupun sumpit kayu. Jadi diputar-putar bagian tengahnya biar tetap ada bolongan di bagian tengahnya. Untuk apinya nggak boleh terlalu panas ya, karena nanti akan cepat gosong namun tengahnya tidak mateng. Jadi pertama banget itu minyaknya dipanaskan dulu. Setelah minyaknya sudah panas, itu apinya dikecilin. Untuk apinya sedang menuju kecil ya, jadi benar-benar tidak boleh gede apinya. Oh ya, untuk selama proses memasak, ini donatnya nggak boleh dibolak-balikin ya. Jadi proses membalikkan itu hanya satu kali aja. Jadi teman-teman nggak boleh pakai api yang besar. Ini dia donatnya, aku balikan hanya satu kali aja. Ini dia donatnya udah jadi, tinggal kita kasih topping aja. Ini untuk toppingnya aku pakai apa adanya aja. Aku pakai gula, aku blender sebenar-benar halus. Lalu aku kasih saringan seperti ini, tinggal ditaburin aja. Selanjutnya ini aku bikin glaze homemade dengan bahan seadanya. Ini aku pakai beng-beng yang minuman coklat dicampur dengan susu kental manis seperti ini. Karena Vian aku pakai ini. Lalu tinggal dituang aja. Ini kira-kira aku pakai 5 sendok makan, 4 sampai dengan 5 sendok makan, terserah aja. Lalu nanti tinggal dicampurkan air kira-kira 1 sampai 2 sendok makan. Masukin airnya sedikit demi sedikit ya, karena dikhawatirkan nanti langsung cair kayak minuman. Konsistensinya seperti ini ya. Kalau mau yang green tea juga boleh, tapi yang dari merek Chocolatos ya, itu juga enak, aku pernah coba. Selanjutnya, glaze homemade-nya tinggal diolesin seperti biasa aja. Teman-teman boleh ditaburin di atasnya pakai Mrs. Ceres ataupun dengan icing sugar ataupun dengan yang lainnya. Ini dia Mrs. Ceresnya, tinggal aku taburin aja di atasnya. Jadi untuk tips dari aku, kalau mau membuat donatnya pinggirannya lebih crispy, itu lebih baik raginya menggunakan gula seperti tips yang aku sudah informasikan tadi. Jadi pinggiran donatnya itu lebih crispy, lebih renyah dan lebih enak. Dan dalamnya juga lebih empuk tapi sedikit lebih padat karena dari awal itu sudah terlalu aktif raginya. Jadi dalamnya itu rotinya jadi lebih agak-agak padat tapi tetap lembut. Namun kalau yang raginya hanya dicampur dengan air hangat tanpa gula, itu akan lembut seperti ini. Nah, jadi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Ini kan lembut banget, bener-bener gimana ya ngomongnya, kayak busa banget, lembut banget lah gitu. Tapi kalau memang menggunakan ragi yang sudah diaktifkan dengan gula, itu dia lebih padat sedikit. Walaupun agak padat, tapi tetap lembut kayak Dunkin ya.
Jadi segini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, di komen, dan juga di subscribe channel aku ya. Kalau bisa video ini di share ya di sosmed kalian. Makasih ya, sampai jumpa di video berikutnya, dadah.